Selanjutnya, fungsi relasional, logika, dan predikat. Fungsi-fungsi ini yang akan kita bahas adalah fungsi standar AutoDescript. Karena masih banyak fungsi di Visual Libs ataupun ActiveX ya. Yang kita bahas di sini adalah yang standar AutoLisp. Fungsi atau operator relasional. Yang pertama adalah sama dengan. Fungsi ini membandingkan argumen untuk kesamaan secara numeris. Sintak panduannya adalah sama dengan diikuti oleh argumen num str minimal 1 ya. Argumen num str ini bisa berupa bilangan maupun mari kita praktekkan langsung di command prompt Briskcat ya. Yang pertama kita bandingkan bilangan integer yang nilainya sama, misalnya 1 dengan 1, tentunya hasilnya T ya. Oke, jika beda hasilnya nil. Bagaimana kalau kita bandingkan bilangan integer dan bilangan real, misalnya 1 dan 1, 0. Hasilnya T ya. Kemudian kita bandingkan bilangan real dengan bilangan real. Hasilnya T. Kita bandingkan string yang nilainya sama ya. True ya. Dan misalnya kita bandingkan yang berbeda, hasilnya nil. Sekarang contoh yang menarik, yaitu misalnya kita bilangan integer 3 dengan 3 ya, hasilnya tentunya T ya. Kemudian bagaimana kalau suatu hasil ekspresi? Oke, ini hasilnya kan sama-sama 3 ya, ekspresi plus 111 sama dengan yang plus 111 ini kan hasilnya 3. Oke, sama ya, T. Kemudian misalnya kita bandingkan yang satu ekspresi, yang satu literal 3 ya. Hasilnya juga T. Sekarang coba kita pakai yang bilangan real, misalnya 0,3 ya. 0,3 dengan 0,3 hasilnya T. Kemudian kita bandingkan misalnya dengan yang tadi, yang ini ya. Bagaimana kalau misalnya kita bandingkan hasil ekspresi? Oke, hasilnya T ya. Coba kita bandingkan misalnya yang satu ekspresi, yang satu literal ya. Hasilnya nil. Nah, nanti coba kita bahas di fungsi equal ya, biar sama. Fungsi berikutnya adalah ketidaksamaan yang dilambangkan dengan simbol slash dan sama dengan. Ini argumennya sama dengan fungsi sebelumnya, yaitu fungsi kesamaan. Berikutnya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, sampai fungsi ini semua argumennya adalah sama dengan yang fungsi kesamaan ya. Jadi silahkan dipraktekkan sendiri. Fungsi berikutnya adalah EQ, yaitu menentukan apakah dua expression adalah identik. Sintak panduannya adalah EQ
expression 1, expression 2. Jadi dua argumen ini wajib. Ya. Misalnya kita memiliki dua variabel yang berbeda dengan isi yang sama ya. Misalnya saya bikin variabel 1 nama 1 berisi nama ya, ini elemen pertama bait, elemen kedua itu baitin ya, string ya tipe datanya. Kemudian variabel kedua nama 2, isinya sama ya. Kemudian variabel ketiga saya kasih namaku, saya kasih isinya itu nama 2 ini ya. Jika kita pakai fungsi EQ nama 1, nama 2, itu menghasilkan nil ya, meskipun isinya sama tapi variabelnya berbeda dan menunjuk ke objek yang berbeda, itu menghasilkan nil. Nah, untuk yang kedua, kita EQ yang kedua ini, kita misalnya namaku dan nama 2 ya. Itu menghasilkan nilai T karena namaku itu mengacu ke objek yang sama dengan nama 2. Fungsi relasional berikutnya adalah equal, yaitu menentukan apakah dua expression menghasilkan nilai balik sama dengan argumen opsional bilangan simpangan atau first. Tuh for sintak panduannya seperti ini, equal, expression 1, expression 2, kemudian argumen opsional ya berupa bilangan first. Contoh sederhana dulu ya, misalnya kita equal 0,3 dan 0,4 akan menghasilkan nilai nil. Kalau ingin menghasilkan nilai T berarti first number-nya harus lebih besar dari selisihnya ya. Selisihnya kan 0,1. Jadi misalnya kita bikin 0,15 akan menghasilkan nilai T. Begitu juga dengan contoh sebelumnya yang misalnya 0,3 dengan tadi penjumlahan dari 3 bilangan 0,1, 0,1, 0,1 gitu ya. Menghasilkan nil, tapi kalau kita kasih first number misalnya 0,1 maka akan menghasilkan T. Kemudian fungsi logika. Di antaranya adalah N, yaitu fungsi ini menghasilkan nilai balik nil jika satu argumen menghasilkan nilai nil, sebaliknya nil. Sintak panduannya adalah N, kemudian expression ya. Expression ini opsional, jadi bisa saja tanpa argumen. Fungsi N ini seperti pelajaran dulu kita SMP ya, yang ada tabel kebenarannya. Jadi misalnya ada salah satu yang bernilai salah, maka akan salah. Atau kalau analoginya di saklar, kita seperti saklar yang dipasang seri ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi OR, menghasilkan nilai balik T jika salah satu argumen menghasilkan nilai T, sebaliknya nil.
Sintak panduannya sama dengan N ya. Kemudian yang ketiga adalah not, yaitu kebalikan dari nilai balik argumen. Saya tidak akan memberi contoh untuk fungsi ini karena ini sederhana ya. Ini seperti tabel kebenaran aja. Kemudian fungsi predikat. Fungsi predikat maksudnya adalah fungsi untuk memverifikasi suatu argumen apakah sesuai dengan kriteria tertentu. Di antaranya adalah bound P, apakah suatu variabel simbol sudah ada isinya. Kemudian sintak panduannya adalah bound P sim. List P, apakah argumen berupa list, sintak panduannya list P item. Kemudian minus P, apakah argumen nilainya minus, sintaknya minus P num. Kemudian null, apakah argumen nilainya bernilai nil, sintaknya null item. Kemudian number P, apakah argumen berupa bilangan, sintaknya number P item. Dan zero P, apakah argumen nilainya 0, zero number. Oke, kita ke contoh ya. Yang pertama adalah bound P, yaitu apakah suatu variabel atau simbol sudah ada isinya. Misalnya kita ingin mengecek suatu simbol XXX gitu ya, sudah ada isinya apa belum. Kita pakai bound P. Kemudian karena simbol kita awali dengan apa itu namanya, petik 1 ya untuk simbol, karena kalau nggak dikasih petik dia akan dievaluasi ya z-nya itu. Sorry, kita pakai XXX ya, akan menghasilkan nilai nil. Misalnya kita isi set Q XXX, kita isi nilai misalnya 1, 2, 3 ya. Kita cek lagi dengan bound P, akan menghasilkan nilai T, berarti sekarang variabel XXX sudah ada isinya. Kemudian list P, apakah argumen berupa list, misalnya tadi kita cek list P XXX akan menghasilkan nil ya. Misalnya kita ganti tadi XX-nya kita isi dengan suatu list ya. List kita cek list P akan menghasilkan nilai T. Kemudian berikutnya minus P, apakah argumen nilainya minus. Kita cek tadi misalnya kita ganti set x-nya tadi kan 1, 2, 3 ya. Kita cek minus P. Hasilnya nil ya. Berikutnya adalah fungsi null ya. Null itu untuk memverifikasi apakah argumen nilainya nil ya. Jadi argumennya ini adalah item, bisa berupa atom, list, ataupun ekspresi autolist ya. Contoh misalnya kita cek null, apakah variabel AAA itu isinya nil. Ternyata ya. Kalau T berarti emang belum di bound ya. Jadi sama aja kalau kita misalnya bound P pun hasilnya, kalau bound P hasilnya nil ya. Kalau null hasilnya T kalau ini. Kayak cuma kalau null itu lebih umum karena dia argumennya item ya.
bisa atom, list, maupun ekspresi. Kemudian number P, apakah argumen berupa bilangan? Ini juga sama ya, argumennya berupa item. Berarti misalnya number P misalnya langsung 12 gitu ya. Berarti hasilnya T. Kemudian 0P, apakah argumen nilainya 0? 0P misalnya 1 akan menghasilkan nilai nil. Kalau 0 yang menghasilkan true. D maksud saya ya. Oke, nanti fungsi-fungsi ini akan sering dipakai di fungsi if, fungsi con ya kemarin, kemudian fungsi while. Jadi fungsi relasional, kemudian logika dan predikat ini merupakan dasar pemrograman yang cukup penting. Terima kasih.